Kisah pilu Nenek Sa yang dihajar karena bawang Boyolali. 8 Mei tahun 2025. Pagi itu, udara Pasar Mangu terasa biasa saja. Para pedagang sibuk menata dagangan, pembeli lalu lalang, dan aroma rempah khas pasar menyengat hidung. Tapi tak ada yang menyangka, di antara tumpukan bawang dan sayur mayur, akan terjadi kejadian yang menyayat hati. Sa, seorang nenek berusia 67 tahun asal Klaten, datang ke pasar sekitar jam 5:30 WIB. Sehari-hari ia berjualan sayur dan gorengan keliling, berjuang seorang diri di tengah hidup yang kian menyesakkan, utang menumpuk, penghasilan pas-pasan, dan perut harus tetap diisi, seperti makan buah si malakama. Ucap salah satu tetangga Sa, kalau nggak mencuri, dia kelaparan. Kalau mencuri, malah dikeroyok. Menurut keterangan kepolisian dan saksi di lokasi, Sa diduga mengambil 2 kg bawang putih dari salah satu lapak. Harganya hanya 90.000, tapi harga itu berubah jadi mahal saat wajahnya berlumuran darah dan tubuhnya tergeletak lemas di tangga pasar. Pemukulan di pos keamanan begitu aksinya diketahui. Sa diamankan oleh 2 petugas keamanan pasar berinisial ZA42 dan K56. Tapi bukannya dilindungi, sang nenek malah digelandang ke pos pengamanan yang saat itu sepi. Disitulah ia diduga dipukuli hingga wajahnya penuh darah, kepala sobek hingga butuh 3 jahitan, memar di bawah mata, dan lebam di dagu. Kepala Polres Boyolali, AKBP Roshid Hartanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Kami sangat menyayangkan tindakan main hakim sendiri ini. Tidak semestinya kekerasan dilakukan, apalagi terhadap orang tua, ucapnya saat konferensi pers. Za dan K kini telah diamankan di Polres Boyolali dan tengah diperiksa. Hukum tidak boleh dijalankan dengan tangan sendiri. Kalau kita salah jalan, bisa jadi hukum yang tadinya ingin ditegakkan malah berubah jadi kezaliman, tambah Roshid. Video viral dan simpati netizen rekaman. Video memperlihatkan Sa yang berjalan sempoyongan menuruni tangga pasar dengan wajah dan baju berlumuran darah. Video itu viral dalam hitungan jam. Netizen geram, sedih, dan marah. Gara-gara 2 kilo bawang nenek ini hampir mati. Di mana hati nurani? Tulis akun ke-10, @pejuang sambal. Nenek ini bukan maling profesional. Dia cuma orang kecil yang ditekan hidup. Seharusnya dibina, bukan dihajar. Komentar akun lain di Instagram yang mengunggah video kejadian. Ada pula yang menyarankan agar pemerintah setempat lebih memperhatikan kondisi masyarakat miskin. Kalau sudah tua dan miskin, lalu lapar, kita mau berharap mereka gimana? Pemerintah Boyolali harus lebih peka, kata netizen bernama Ririn di Facebook. Realitas yang mengiris dari hasil penyelidikan polisi, diketahui bahwa Sa memang hidup dalam tekanan ekonomi. Setiap hari ia berjualan dari pagi hingga sore, membawa dagangan ke kampung-kampung dengan gerobak kecil. Hutangnya banyak, dan hari itu ia mengaku khilaf. Ibu ini terpaksa, bukan niat jahat, tapi karena lapar dan butuh bayar utang, kata Kapolres. Peribahasa dan pelajaran kisah ini menyisakan luka, tapi juga pelajaran karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Perbuatan 2 petugas pasar merusak rasa aman di ruang publik. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seharusnya jadi pegangan kita membantu yang lemah, bukan malah menindasnya. Sa mungkin bersalah, tapi bukan berarti pantas diperlakukan seperti binatang. Di negara hukum, keadilan bukan dilampiaskan dengan pukulan. Bawang yang terlalu mahal hari itu, 2 kg bawang putih, jadi begitu mahal. Bukan karena harganya naik, tapi karena darah seorang nenek harus menetes demi menyuap nasi di piringnya. Kini Sa masih dirawat, sementara Za dan K menanti proses hukum. Netizen terus memantau, dan masyarakat menanti apakah hukum akan berdiri tegak bukan hanya pada yang lemah, tapi juga pada yang kuat. Luka yang tak terlihat setelah 4 hari dirawat di rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Sa, nenek berusia 67 tahun, asal Polanharjo, Klaten, kini telah kembali ke rumahnya. Namun, luka yang tertinggal bukan hanya fisik, melainkan juga luka batin yang mendalam. Trauma akibat penganiayaan yang dialaminya di Pasar Mangu, Boyolali,
masih membekas. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu pagi, 3 Mei tahun 2025. Sekitar pukul 5 WIB, Sa diduga mencuri 5 kg bawang putih dari salah satu pedagang di pasar tersebut. Aksinya diketahui oleh pemilik bawang, yang kemudian mengejarnya dan membawanya ke pos keamanan pasar. Di sana, 2 petugas keamanan pasar, Za 42 dan K 56, diduga melakukan pemukulan terhadap Sa, hingga menyebabkan luka serius di kepala dan wajahnya. Kapolres Boyolali, AKBP Roshid Hartanto, menyatakan bahwa kedua pelaku telah diamankan dan sedang dalam proses pemeriksaan. Kami sangat menyayangkan tindakan main hakim sendiri ini. Tidak semestinya kekerasan dilakukan, apalagi terhadap orang tua, ujar Roshid. Hari kelima sejak kejadian berdarah itu, langit Boyolali tampak mendung. Di balik tirai rumah berdinding papan di pinggiran Kecamatan Polanharjo, Sa duduk memandangi halaman. Tangannya gemetar saat menyeduh teh panas. Luka di pelipisnya mulai menghitam, tapi luka di hatinya belum juga sembuh. Aku ndak nyolong buat foya-foya, Nat, cuma pengen bisa makan sama cucu besok pagi. Lirihnya kepada seorang relawan dari komunitas sosial setempat yang datang membawa bantuan sembako. Sementara itu di Pasar Mangu, suasana berubah. Tidak lagi ramai seperti biasanya. Beberapa pedagang mengaku takut kejadian yang menimpa Sa menjadi bumerang. Banyak pembeli yang enggan datang. Trauma setelah melihat video nenek berdarah, berjalan tertatih menuruni tangga pasar. Pedagang bawang yang semula jadi korban pencurian pun mengaku menyesal. Ia mengaku tidak menyangka tindakan mengejar Sa akan berujung kekerasan. Saya kejar karena takut kehilangan terus, tapi bukan saya yang mukuli. Saya serahkan ke petugas. Saya kira bakal dibina, bukan dihajar, katanya dalam wawancara singkat dengan media lokal. Polisi bertindak cepat setelah viral di media sosial dan mendapat sorotan luas dari netizen serta LSM. 2 petugas keamanan, EZE dan K, ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Kapolres Boyolali, AKBP Roshid Hartanto, menegaskan dalam jumpa pers terbaru 8 Mei tahun 2025, kami sudah periksa saksi dan pelaku. Motifnya karena mereka mengira Sa adalah pelaku pencurian berulang. Tapi itu tidak membenarkan tindak kekerasan. Indonesia, negara hukum. Pandangan netizen menggugah hati warganet tak henti bersuara. Tagar keadilan untuk nenek Sa sempat jadi trending di X, Twitter. Banyak yang mengecam keras kekerasan terhadap lansia dan menyuarakan kepedulian terhadap kemiskinan struktural. Akun @sahabat rakyat menulis, jika hukum hanya tegas kepada yang lemah, maka kita semua sedang hidup di zaman kegelapan. Nenek Sa bukan maling, dia korban. Akun lain, @rahmawati tantri, berkomentar, luka di kepala bisa dijahit, tapi luka di jiwa siapa yang obati? Jangan sampai kemiskinan selalu disambut kekerasan. Peribahasa terucap di tengah keprihatinan seorang tokoh masyarakat dalam sebuah forum diskusi mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Tapi jangan karena satu kesalahan kecil, kita lupakan nilai kemanusiaan. Masa depan Sa dan harapan baru kini. Sa dirawat oleh salah satu cucunya yang bekerja serabutan di Klaten. Beberapa komunitas sosial sudah mulai menggalang dana agar SA bisa berjualan kembali tanpa harus keliling jalan kaki. Mereka ingin membelikan gerobak dorong kecil agar Sa bisa tetap berdagang tanpa beban. Di ujung kisah ini, satu hal menjadi terang. Hukum itu bukan alat untuk menaket-nakuti yang lemah, tapi untuk melindungi semua dengan adil dan bijaksana. Cucu yang tak pernah datang pagi itu, hujan rintik menyapu halaman rumah sederhana milik Sa di Klaten. Sejak pulang dari rumah sakit, Sa lebih sering termenung. Di atas meja kecil, terselip surat kabar yang memuat foto dirinya wajah lebam, kepala diperban, sorot mata kosong. Ia tak membaca, hanya memandang. Hatinya berat. Di sisi rumah, suara radio menyala pelan. Berita tentang kasus penganiayaan dirinya terus bergulir. Tapi satu hal yang belum datang padanya. Cucunya, Rian. Cucu yang pergi tanpa kabar Rian. Remaja 17 tahun.
Satu-satunya cucu yang dulu tinggal bersama Sa sejak kecil. Ibunya pergi merantau ke Kalimantan. Bapaknya tak jelas kabarnya. Rian biasa membantu Sa berdagang gorengan. Tapi 2 bulan terakhir, ia kabur dari rumah. Ada kabar bahwa Rian masuk dalam pergaulan jalanan, ikut-ikutan geng motor di Solo. Kalau saja Rian masih di rumah, mungkin aku ndak sampai seperti ini. Sa berbisik, menggenggam gelang kecil dari benang yang dulu dibuat Ryan saat SD. Berita baru menguak fakta baru penyelidikan Polres Boyolali terus berkembang. Dalam keterangan terbaru, Kompol Agus Subagio menyebut bahwa CCTV pasar mengungkap bahwa Sa tidak mencuri secara sembunyi-sembunyi. Ia mengambil 2 siung bawang. Kemudian sempat duduk seperti hendak membayar, namun karena pedagang tidak di tempat, ia pergi terburu-buru. Tidak seperti pencuri profesional, lebih mirip orang yang bingung, lalu pergi, ujar Agus dalam pernyataan yang dikutip dari Kompas TV. Ini memperkuat dugaan bahwa tindakannya dilakukan dalam tekanan, bukan niat kriminal. Rian pulang dalam duka 3 hari, setelah berita itu menyebar, Rian datang. Rambutnya agak gondrong, pakaiannya lusuh. Ia pulang karena diberitahu oleh teman bahwa neneknya hampir mati dipukuli orang pasar. Saat melihat Sa terbaring di dipan kayu, Rian menangis keras. Ia mencium tangan neneknya, berulang kali minta maaf. "Maaf, Nek. Aku salah. Nek butuh aku malah kabur." Sa hanya diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Harapan.